Gak berasa. Dan kita semua di sini sangat kangen sama adik-adik semuanya. Betul sekali. Nah, adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menyembah Tuhan, kita mau berdoa dulu dong, kan? Boleh. Nanti Kak Lucy pimpin doa. Oke, adik-adik, kita mau tutup mata kita dan kita mau lipat tangan kita. Kita mau berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan Engkau. Selalu ingat, buka hati kami Tuhan juga untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau gerak-gerak sedikit gak ya Kak Lucy ya? Biar pagi hari semangat ya olahraga ya. Kita harus olahraga. Benar banget. Jadi selain stay at home, kita juga harus buat fisik kita nih Kak. Tuh banget Kak Lucy. Jadi lagu berikutnya apa nih Kak? Kakak kasih dulu deh. Yang warnanya biru di atas kita apa? Yang warnanya biru itu langit Kak Chelsea. Terus yang ada banyak terus kayak menggenang-menggenang yang Oh itu lautan. betul. Oh, jadi lagunya apa nih Kak? Kita mau angkat pujian setinggi-tingginya langit, sedalam-dalam lautan. Semuanya harus pakai gerakan, ikutin Kak Chelsea dan Kak Lucy. Oke. Jangan lupa ya adik-adik, jangan mentang-mentang di rumah Kak, adik-adik gak Iya, gerak nih. harus gerak Harus tuh. gerak. Oke, let's go. Let's go. Kak Lucy siap ya Kak Lucy? Ya. Oke. Yo. 1, 2, 3, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus, sedalam lautan, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam apa? Lebih dalam kasih Yesus, seindah pelangi, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesus. Kasih siapa? Kasih Yesus. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi adik-adik ya. Tepuk tangannya mana nih adik-adik? Go. 1, 2, 3, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus, sedalam lautan Kak. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesus, seindah-indahnya, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesus. Kasih siapa? Kasih Yesus. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tinggi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus, sedalam lautan, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih siapa? Kasih Yesus. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Mari Tuhan berfirman. Ayo Kak Chelsea dan Kak Yesi. Yuk adik-adik, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau sama-sama angkat pujian ini. Katakan, mari Tuhan berfirman. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk.
selalu dengar-dengaran dengan kata-kata Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami untuk dapat menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat mendengar firman Tuhan adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya semua hari ini? Sehat? Puji Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus menyertai kita semua ya adik-adik ya. Nah sekarang siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan nih. Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang seorang bapak yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Bapak ini selalu melakukan perintah Tuhan Yesus. Siapa namanya bapak ini? Namanya Bapak Paulus adik-adik. Bapak Paulus ini mengasihi Tuhan Yesus. Dia suka menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitarnya. Kadang-kadang Bapak Paulus ini berjalan ke beberapa kota, terus kadang-kadang juga naik kapal, naik perahu, menjumpai teman-temannya untuk menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada mereka. Nah adik-adik, teman-teman Bapak Paulus senang melihat Bapak Paulus, senang mendengarkan cerita Bapak Paulus. Tapi ada juga yang gak suka sama Bapak Paulus. Orang-orang itu benci kalau mendengar Bapak Paulus menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus. Nah orang-orang itu kemudian menangkap Bapak Paulus adik-adik. Bapak Paulus ditangkap, tangannya diikat, kakinya diikat. Terus Bapak Paulus dimasukkan ke dalam kapal dan mau dibawa sebuah kota yang bernama kota Roma adik-adik. Bapak Paulus dibawa ke kapal itu dan Bapak Paulus tidak membawa apa-apa. Bapak Paulus tidak membawa makanan, tidak membawa pakaian, tidak membawa minuman. Dia nggak bawa apa-apa adik-adik. Bapak Paulus dibawa ke kapal itu dan dibawa ke kota yang bernama kota Roma. Pada suatu hari sebelum kapal itu sampai ke Roma, kapal itu mendarat di sebuah kota. Dan di kota itu ada banyak sahabat-sahabat Bapak Paulus adik-adik. Dan Bapak Paulus diperbolehkan untuk mengunjungi sahabat-sahabatnya. Bapak Paulus pergi ke kota itu, terus Bapak Paulus mengunjungi sahabat-sahabatnya. Senang nggak mereka? Senang adik-adik. Bapak Paulus senang, sahabat-sahabatnya juga senang melihat Bapak Paulus. Tapi mereka juga sedih melihat keadaan Bapak Paulus. Kenapa? Bapak Paulus sedih. Bapak Paulus kelihatan capek, kelihatan kurus, nggak punya makanan. Aduh, teman-temannya sedih adik-adik melihat keadaan Bapak Paulus. Kemudian teman-temannya berkata pada teman-teman yang lain, teman-teman, yuk kita mencari sesuatu, kita kumpulkan sesuatu untuk Bapak Paulus sebelum dia pergi ke Roma. Ya, kita harus berikan sesuatu buat Bapak Paulus. Akhirnya mereka mengumpulkan sesuatu adik-adik. Apa ya? Mereka ada yang memberi, memberi apa? Memberi roti. Terus ada yang memberi biskuit. Terus ada yang memberi bekal minuman. Terus ada juga yang memberi apa ya? Kalau malam Bapak Paulus di kapal itu kedinginan adik-adik. Dia nggak punya selimut. Nah, temennya ada yang memberikan ini, selimut buat Bapak Paulus. Terus ada lagi juga yang memberikan baju buat ganti Bapak Paulus. Wah, macam-macam adik-adik. Bapak Paulus bersyukur, Bapak Paulus senang karena teman-temannya banyak memberikan barang-barang yang dia butuhkan untuk perjalanan ke Roma. Bapak Paulus mengucapkan terima kasih dan Bapak Paulus bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, teman-teman yang baik, teman-teman yang selalu memperhatikan kebutuhan teman-temannya yang lain. Demikian juga kita adik-adik, ketika kita melihat saudara kita kelaparan, ketika kita melihat saudara kita kekurangan, kita bisa menolong mereka, kita bisa melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk menolong mereka, memberikan sesuatu apa yang bisa kita berikan buat mereka. Nah, begitu adik-adik firman Tuhan hari ini. Kita baca ayat hafalan kita ya. Ayat hafalannya dari Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Yuk kita ulangi ya. Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Iya, ditunggu video ayat hafalannya ya adik-adik. Dan kita akan berdoa. Yuk kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh belajar, untuk kami punya hati yang penuh kasih kepada orang lain Tuhan. Ajarkan kami untuk kami boleh peka terhadap kebutuhan orang lain. Ajar kami untuk kami boleh memberi dengan penuh sukacita kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk kami boleh memberikan apa yang mampu kami berikan untuk menolong sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.